Namaku Naila, usia 27 tahun, dan 2 tahun lalu aku menikah dengan laki-laki yang membuatku percaya bahwa cinta adalah rumah paling nyaman di dunia. Namanya Raka Sena Adiputra. Sena, seorang pria berwajah tenang dan suara yang selalu mendeduhkan setiap kali ia memanggil namaku. Dari semua keputusan besar dalam hidupku, memilih Sena adalah hal yang paling kubanggakan. Atau mungkin dulu begitu. Hari-hari awal pernikahan kami seperti lembaran buku yang selalu ingin kubuka ulang. Kami tinggal di rumah kecil yang Sena beli dengan tabungannya sendiri. Rumah sederhana tapi hangat. Ada taman kecil dengan bunga matahari yang kutanam sendiri di belakang. Ada meja kayu di ruang makan tempat kami selalu makan sambil bercerita apapun. Bahkan hal-hal remeh yang membuatku tertawa sampai mataku berair. Semua terasa ringan, sampai hari ketika Bu Ratmi, Ibu Sena, memutuskan tinggal bersama kami. Aku ingat betul hari pertama beliau datang. Suaranya keras, langkahnya mantap, tatapannya menusuk seperti sedang menilai barang yang ia tidak suka sejak awal melihatnya. Aku berdiri di depan pintu sambil tersenyum menyambut, tapi beliau hanya menatap dari atas ke bawah seolah aku cacat di matanya. Aku sebenarnya tidak pernah setuju kamu menikahi anakku. Itu kalimat pembuka saat beliau melangkah masuk. Sena yang berdiri tepat di sampingku hanya tertawa kecil dan menepuk bahu ibunya. Ibu bercanda kan? Bu Ratmi tidak menjawab. Senyumannya kaku dan aku tahu itu bukan candaan. Sejak hari itu, rumah yang tadinya terasa seperti surga berubah menjadi tempat uji ketahanan mental. Bu Ratmi tidak pernah menyukai apapun yang kulakukan. Masakanku dibilang hambar, caraku mencuci piring dianggap tidak bersih, cara menata piring, kain lap, bahkan cara menaruh sendok di meja makan pun selalu dikritik. Dulu, waktu saya tinggal sama suami saya, rumah selalu wangi. Kalau masuk rumah ini, rasanya sesak, katanya suatu pagi. Padahal aku baru saja selesai mengepel lantai. Sena selalu mencoba menenangkannya dengan berkata, "Ibu hanya belum terbiasa." Tapi lama-lama, bukannya membela, ia justru ikut menyalahkanku. "Harusnya kamu bisa berdamai sedikit, namanya juga ibu," katanya. Dari situ aku mulai merasakan jarak yang tidak pernah ada sebelumnya. Jarak itu makin panjang, makin dingin, makin asing. Seperti aku perlahan kehilangan suami yang dulu begitu memujaku. Satu hal yang paling menghancurkannya adalah ketika Sena mulai percaya apapun yang ibunya katakan. Misalnya, saat Bu Ratmi menuduhku malas hanya karena aku duduk 5 menit setelah menyapu halaman. Atau saat beliau bilang aku tidak hormat karena tidak sengaja menyajikan teh kepadanya. Padahal aku sedang menyiapkan keperluan Sena untuk berangkat kerja. Sena tidak pernah bertanya padaku. Ia hanya mengangguk pada ibunya kemudian memintaku lebih peka. Setiap malam aku menangis dalam diam, bertanya pada diri sendiri, di mana sebenarnya kesalahanku. Tapi satu-satunya jawaban yang kutemukan hanyalah, aku bukan menantu yang diinginkan Bu Ratmi. Malam itu, saat aku memotong buah untuk makan malam, Bu Ratmi datang sambil melipat tangannya di dada. Langkahnya berat, tatapannya dingin seperti sedang menilai orang yang ia benci. "Naila, kamu itu istri, bukan ratu. Jangan malas. Lihat rumah ini, berantakan sekali." Aku menoleh pelan. Dapur bersih, lantai dapur mengkilap, piring sudah tertata, bahkan meja makan sudah rapi. Hanya satu serbet yang belum kulipat. Tapi untuk Bu Ratmi, satu serbet pun bisa menjadi alasan untuk merendahkanku. "Maaf Bu," ucapku menahan nafas. "Tadi saya baru selesai bersih. Jangan banyak alasan," potongnya cepat. Suaranya tajam seperti cambuk yang disabetkan ke udara. Aku diam, bukan karena takut, tapi karena semakin aku membela diri, semakin panjang daftar dosaku di mata beliau. Demi pernikahan aku bertahan, demi Sena aku menelan semua pedih itu. Tapi ternyata kesabaranku tidak cukup untuk rumah tangga ini. Sampai akhirnya, puncak yang tidak pernah kuduga datang begitu tiba-tiba. Hari itu cuacanya panas. Aku baru saja selesai mencuci baju ketika bel rumah berbunyi. Saat aku kebuka,
Seorang perempuan berdiri di depan pintu dengan senyum, seterusnya seolah dia sudah sangat dekat dengan rumah ini. Namanya Misha, usia sekitar 25 tahun, penampilan anggun, rapi, dan wangi. Rambut hitamnya disisir rapi, dan ia membawa kotak kue di tangannya. "Halo," katanya lembut. "Kak Sena ada?" Suaranya terdengar seperti seseorang yang sudah lama mengenal Sena, terlalu lembut untuk ukuran orang asing. "Saya panggilkan," jawabku. Saat Sena keluar dan melihatnya, wajahnya berubah. Ada rasa kaget, ada senang, ada sesuatu yang tidak bisa kutangkap, tapi cukup membuat dadaku panas. "Oh, Misha," ucap Sena. Saat Bu Ratmi melihatnya, reaksinya jauh lebih mencengangkan. "Misha, nak, sini masuk," serunya bahagia sambil memeluk perempuan itu. Saking lebarnya senyumnya, aku sampai berpikir apakah beliau pernah tersenyum sebesar itu padaku. Jawabannya mudah, tidak pernah dan tidak akan pernah. Aku hanya berdiri seperti tamu di rumahku sendiri. Aku tidak mengerti apa hubungan mereka. Aku tidak mengerti kenapa Bu Ratmi begitu bahagia. Misha duduk di ruang tamu sambil berbicara akrab dengan Sena. Setelah beberapa menit, barulah aku tahu siapa dia sebenarnya. Misha adalah calon menantu pilihan Bu Ratmi, perempuan yang sangat beliau inginkan untuk bersama Sena, perempuan yang menurutnya paling sempurna untuk masa depan keluarga. Perempuan yang Sena tolak demi menikahiku. Itu dulu, sebelum sikap Sena berubah, sebelum Bu Ratmi masuk ke rumah kami. Sena hanya menatapku sekilas seperti meminta pengertian, tapi tatapannya itu lebih seperti permintaan untuk tidak ribut, bukan permintaan untuk dipahami. "Aku kangen banget sama kamu, Misha," kata Bu Ratmi sambil menggenggam erat tangan perempuan itu. Yang membuatku membeku bukan kalimat itu, bukan tatapan sayang Bu Ratmi kepada Misha. Yang membuatku seperti kehilangan udara untuk bernafas adalah ketika Misha tersenyum tipis lalu menatapku. Sebelum berkata pelan kepada Bu Ratmi, "Kalau saja waktu bisa diulang ya Bu, mungkin semuanya akan berbeda." Tubuhku menegang, hati meledak seperti ada benda yang jatuh keras di dalam dada. Dan Sena, ia diam, tidak membela, tidak menenangkan, tidak memberi batasan. Seolah kata-kata Misha bukan apa-apa, padahal kata-kata itu menamparku tepat di wajah. Malam itu, hujan turun deras seakan langit ikut menangis bersamaku. Denting hujan di atap seperti suara jarum yang menusuk perasaanku berkali-kali. Setelah Misha pulang, aku masuk ke kamar lebih awal. Sena menyusul beberapa menit kemudian lalu menutup pintu. "Nay," katanya sambil menghela nafas panjang, "kamu jangan terlalu sensitif. Ibu hanya kangen sama Misha. Mereka dekat sejak dulu." Aku menatapnya. Air mataku belum jatuh, tapi rasanya seperti sedang menahan banjir. "Dekat yang bagaimana, Sena?" Suaraku pecah. "Kamu dengar kalimat Misha tadi kan? Dia bilang harapannya waktu bisa diulang. Kamu tidak menyangkal, kamu tidak menjelaskan." "Harusnya kamu bisa dewasa sedikit," jawabnya datar. "Jangan membuat masalah dari hal kecil." "Hal kecil?" Aku ingin tertawa, tapi yang keluar hanya isakan yang terdengar putus asa. Hatinya mulai menjauh, bukan hal kecil. Cara dia memandangku mulai berbeda, bukan hal kecil. Nada yang dulu lembut kini berubah menjadi dingin dan asing, itu bukan hal kecil. Aku memandang wajahnya lama sekali. "Sena," tanyaku dengan suara yang hampir tidak keluar, "apa kamu menyesal menikah denganku?" Dia terdiam. Diam terlalu lama, diam yang bukan karena bingung, tapi karena ia tidak punya jawaban yang menenangkan. Diam yang memberi semua jawaban yang selama ini kutakutkan. Aku terduduk di lantai, hancur. Satunya tempat yang dulu terasa aman, kini terasa seperti ruang kecil yang menjerat leherku. Esok paginya, rasa asing itu berubah menjadi rasa yang jauh lebih buruk. Aku turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan, tapi langkahku berhenti ketika mendengar suara Bu Ratmi dan Misha berbicara pelan. Mereka tidak sadar aku ada di balik pintu. "Bu, apa Sena benar-benar tidak bahagia?" tanya Misha lirih. Seolah dirinya adalah malaikat penyelamat yang datang tepat waktu. "Dia cuma terpaksa hidup dengan Naila," jawab Bu Ratmi
tanpa sedikit pun keraguan. Ibu lihat sendiri, rumah ini kosong dari cinta. Sena butuh perempuan yang bisa buat dia bahagia, dan itu bukan Naila. Darahku berhenti mengalir, jantungku seperti diremas. Kamu cocok untuk dia, lanjut Bu Ratmi. Kamu saja yang bisa mengisi hidupnya. Aku menutup mulut dengan tangan gemetar. Kata-kata itu terasa seperti godam yang menghantam tulang rusukku. Baru saja aku menarik nafas, Bu Ratmi kembali menghancurkan. Nanti malam kamu tinggal di sini saja ya, biar kalian bisa bicara lebih banyak. Di sini Bu, serumah dengan, tanya Misha ragu. Tak apa, ini rumah anakku. Anggap saja rumahmu sendiri. Aku memejamkan mata. Rasanya seperti dunia runtuh di sekitarku. Ibu mertua mengundang perempuan lain, calon menantu pilihannya untuk tinggal di rumahku. Bu Ratmi bukan hanya tidak menyukaiku, beliau ingin menggantikanku. Di saat aku memutar badan untuk pergi sebelum pingsan, aku melihat sesuatu yang membuat jiwaku roboh. Sena berdiri tepat di belakangku. Entah sejak kapan, dia mendengar semuanya. Aku menatapnya dengan mata yang sudah berkaca. Kamu dengar tadi kan? Kamu dengar mereka merencanakan itu semua? Kamu izinkan Misha tinggal di rumah ini? Sena menghela nafas panjang seperti orang yang bosan menghadapi masalah kecil. Nay, jangan buat semuanya jadi sulit. Dalam sekejap aku tahu, suamiku bukan lagi pelindungku, bukan lagi sekutuku, bukan lagi seseorang yang akan menggenggam tanganku saat dunia melukaiku. Sena telah berpihak pada ibunya, dan pada saat itulah hatiku resmi patah. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya, seperti rumah itu sedang menolak keberadaanku. Lampu ruang tamu masih menyala, dan dari balik pintu kamar aku bisa mendengar suara mereka, Sena, Misha, dan Bu Ratmi, bercakap seperti keluarga harmonis yang baru saja dipertemukan kembali. Tawa kecil, senyum-senyum yang tidak pernah lagi kudapatkan dari suamiku. Semuanya terdengar jelas meski aku menutup kepala dengan bantal. Aku tidur menghadap dinding, memeluk diri sendiri seperti ingin melindungi hati yang sudah kacau. Sena hanya lelah. Ini hanya sementara, bisikku berulang. Tapi setiap kata terdengar seperti kebohongan yang semakin mematahkan dadaku. Menjelang jam 2 pagi, tubuhku tak tahan lagi. Aku haus, mataku perih dari terlalu banyak menahan air yang tidak sempat jatuh. Aku membuka pintu kamar pelan, berjalan menuju dapur. Rumah hening, kecuali suara tik-tik hujan dari luar. Saat aku mengambil gelas, samar-samar aku mendengar suara lirih. Suara itu bukan hujan, bukan angin, itu suara seseorang berbicara dengan nada lembut. Dan aku mengenalinya. Aku menoleh, langkahku berhenti mendadak. Di ruang tamu, Misha duduk sangat dekat dengan Sena. Tangannya menggenggam tangan suamiku, erat sekali. Seperti seseorang yang sudah lama kehilangan sesuatu, lalu menemukannya kembali malam itu. Sena tidak menarik diri, tidak menghindar, tidak menunjukkan penolakan seperti yang kulakukan ketika laki-laki lain mendekatiku. Ia hanya menatap Misha dengan ekspresi yang membuatku ingin berteriak. Nyaman, tenang, dan dekat. Seolah aku tidak pernah ada di hidupnya. Dada ini serasa diremas, nafasku tersengal, gelas di tanganku nyaris jatuh, tapi aku cepat-cepat meletakkannya di meja dapur. Mataku panas, pandanganku buram. Aku ingin berlari, ingin menghilang, tapi kakiku seperti menempel di lantai. Misha melihatku duluan. Ia tersentak kecil, langsung melepaskan tangan Sena. Tapi semuanya sudah tertangkap oleh mataku. Tidak ada yang bisa ditarik kembali. Sena berdiri perlahan. Naila, ini tidak seperti yang kamu lihat. Aku tersenyum. Senyum yang bahkan menakutkan bagi diriku sendiri. Sena, kamu membiarkan perempuan lain menyentuhmu di rumahmu sendiri. Kamu mau bilang apa lagi setelah itu? Aku melangkah sedikit mundur, takut, sakit, dan hancur. Misha menunduk seperti merasa bersalah tapi terlalu pengecut untuk berkata jujur. Lalu suara Bu Ratmi muncul dari tangga, dingin dan menusuk. Naila, kamu itu istri bukan polisi yang memeriksa suami sendiri. Jangan melebih-lebihkan.
Kalau kamu tidak bisa membuat Sena bahagia, biarkan orang lain yang mengisi kekosongan itu. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menggigit bibir agar tidak menangis di depan mereka. Bu, saya sudah berusaha. Usaha yang salah tidak ada gunanya. Potongnya cepat. Aku tidak kuat lagi. Aku menutup wajahku, menarik nafas panjang, lalu melangkah pergi. Tapi sebelum aku masuk kamar, Sena menahan suara. Nay, kau membuat semuanya jadi rumit. Aku menoleh. Sena, aku istrimu. Aku punya hak untuk sakit. Tapi kalau kamu lebih memilih mendengarkan orang lain daripada memegang tanganku, maka aku tidak punya alasan lagi untuk bertahan. Ia tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, dan itu lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Pagi itu, aku bangun dengan kepala berat dan hati yang jauh lebih luka dari semalam. Rumah itu terasa asing, lebih asing daripada rumah orang lain yang pernah kukunjungi. Bahkan dinginnya lantai tidak sedingin sikap suamiku sendiri. Aku duduk cukup lama di tepi ranjang sambil memandangi koper kecil yang biasa kupakai untuk mudik. Jemariku gemetar saat membuka lemari dan memasukkan beberapa baju. Bukan semuanya, hanya sebagian. Karena dalam hati kecilku, aku masih berharap Sena akan mencariku, meminta aku kembali memelukku. Tapi harapan itu terlalu tipis, hampir tidak nyata. Aku menulis surat kecil, pendek, sederhana. Sena, aku pulang ke rumah ibuku. Kalau kamu masih ingin memperjuangkan pernikahan ini, kamu tahu di mana mencariku. Tapi jika diam juga menjadi pilihanmu, aku akan mengerti. Naila. Aku meletakkan surat itu di meja makan, tempat kami dulu sering tertawa sebelum kehadiran orang-orang yang membuatku seperti tamu di hidupku sendiri. Saat aku baru memutar kunci pintu depan, Misha muncul dari kamar tamu dengan rambut masih berantakan. Kak Naila, mau pergi? Aku tersenyum hambar. Iya, biar kamu dan ibu mertua nyaman di rumah ini. Misha menggigit bibirnya. Maaf, aku tidak bermaksud. Sudahlah. Suaraku hampir tidak terdengar. Selamat berjuang dengan pilihanmu. Aku keluar tanpa menoleh. Rumah ibuku terasa seperti pelukan hangat yang sudah lama hilang. Ibu memelukku lama, tanpa bertanya apapun dulu. Ia tahu, seorang ibu selalu tahu. Hari pertama aku menangis sampai tertidur. Hari kedua aku diam, tidak ingin bicara. Hari ketiga, aku mulai bisa bernafas tanpa sesak. Tapi hari keempat, pukul 11 malam, ketukan pintu keras terdengar. Ibu bangkit, ingin membukanya, tapi aku lebih dulu melangkah. Saat pintu terbuka, di depanku berdiri sosok yang sangat kukenal, sosok yang dulu kucintai dengan seluruh hidupku. Sena. Wajahnya sayu, matanya sembab, nafasnya tidak teratur. Entah karena ia berlari atau karena ia takut kehilangan sesuatu. Tapi apapun alasannya, aku tidak bisa menebak lagi. Nay, suaranya bergetar. Pulang ke rumah. Aku menatapnya sangat lama. Rumah yang mana, Sena? Tanyaku akhirnya. Rumahku atau rumah ibumu? Pertanyaan itu sederhana, tapi reaksinya. Sena terdiam. Lama, begitu lama sampai malam yang dingin terasa menyiksa. Aku melihat rahangnya mengeras, matanya bergerak kemana-mana. Bibirnya bergetar seperti seseorang yang ingin berkata jujur tapi takut. Itulah yang paling menghancurkan. Ia bahkan tidak punya keberanian untuk memilihku. Aku menghela nafas panjang. Sena, aku pergi bukan untuk membuatmu bingung. Aku hanya ingin tahu siapa yang kamu perjuangkan. Sena menutup wajah dengan tangan sejenak lalu berkata lirih. Aku mencintaimu. Hatiku melompat sedikit, berharap. Tapi, lanjutnya, tubuhku melemah. Aku tidak bisa meninggalkan ibu. Seperti ada palu besar menghantam dadaku. Aku menahan nafas, menatap lantai agar tidak jatuh di hadapannya. Aku mengerti,
kataku pelan. Selama ini, mungkin aku yang salah. Aku memaksa kamu menjadi suami yang melindungi istri, padahal kamu lebih memilih menjadi anak yang patuh. Sena terkejut. Nay, jangan bilang begitu. Aku hanya menyimpulkan dari pilihanmu. Ia menggenggam udara, seperti ingin memegang tanganku, tapi tidak punya keberanian untuk benar-benar melakukannya. Naila, aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku tersenyum pahit. Kalau begitu, kamu pasti sudah mengejarku sejak hari pertama aku pergi. Sena tertunduk, tidak membantah, tidak menyanggah. Itulah jawabannya. Aku menghapus air mataku yang jatuh tanpa izin. Mulai malam ini, aku bukan lagi istrimu. Sena menatapku dengan mata merah. Naila, jangan. Kita bisa bicarakan ini lagi. Tidak, Sena. Suaraku mantap meski tubuhku gemetar. Aku lelah berjuang sendirian. Aku lelah mencoba menjadi cukup untuk laki-laki yang hanya mencintai jika ibunya mengizinkan. Ia tidak mengejarku, tidak memohon, tidak menangis keras. Ia hanya diam. Diam. Seperti laki-laki yang memilih kehilangan istrinya daripada melawan ibunya. Aku mundur 1 langkah, lalu 2 langkah, lalu menutup pintu di depan wajahnya. Dari balik pintu, kudengar ia berbisik pelan. Maafkan aku. Tapi maaf tidak bisa membangun rumah yang sudah runtuh. Aku bersandar pada dinding, menahan tangis yang akhirnya pecah juga. Ibuku datang memelukku, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku membiarkan diriku menangis sejadi-jadinya. Malam itu, dunia tidak runtuh, tetapi sesuatu dalam diriku hancur dengan sangat pelan sampai aku bisa merasakannya. Dan aku tahu, meski aku mencintainya dengan seluruh hidupku, cintaku tidak bisa menyelamatkan pernikahan yang suamiku sendiri tidak ingin menyelamatkannya. Malam itu, aku kehilangan Sena, tapi aku menemukan kembali diriku seutuhnya.